Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juli di tahun ini. Kita ditolong Tuhan sampai pada saat ini. Marilah kita bersama-sama mengawali bulan Juli ini. Kita merenungkan tentang kehidupan doa. Kita akan merenungkannya dalam kitab Yakobus bab 5 ayat 12 sampai 20. Ayat nasnya ayat yang ke-16b yang demikian. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kekasih Tuhan, kita akan merenungkan bacaan pada saat ini dari kitab Yakobus bab 5 ini dengan tema doa dengan yakin besar kuasanya. Doa dengan yakin besar kuasanya. Kekasih Tuhan, doa, persekutuan karib dengan Tuhan ini hal yang sangat penting bagi setiap orang percaya, bagi pribadi-pribadi. Mungkin banyak orang Kristen yang dalam hidupnya mulai mengeluh, misalnya mengapa doa-doanya menurutnya tidak memperoleh jawaban dari Tuhan. Mereka yang sebelumnya begitu rajin berdoa sekian lama, pada akhirnya mengalami kehampaan, bahkan keputusasaan, karena menurutnya gagal dalam kehidupan doa. Perlu dipahami bahwa jika Tuhan belum atau tidak menjawab doa kita, bukan berarti Dia tidak sayang, tidak memperhatikan, tidak peduli pada kita. Mungkin kita tidak menerima jawaban dari doa-doa kita karena kita sendiri merasa tidak yakin dengan doa-doa yang kita panjatkan, atau kita berdoa tidak sepenuh hati. Saat bibir mengucapkan doa, saat yang bersamaan pikiran kita dipenuhi dengan kebimbangan, dipenuhi dengan keraguan-raguan. Saudara-saudari dalam Tuhan, setiap hari kita masih perlu berseru kepada Tuhan. Tuhan, dengan seruan Tuhan, ajarlah kami berdoa dengan yakin. Ajarlah kami berdoa dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kekasih Tuhan, di dalam doa itu sesungguhnya salah satu hasilnya adalah orang percaya atau kita mau belajar taat sama Tuhan. Sekali lagi, dalam doa itu orang percaya mau belajar taat selaras dengan kehendak Tuhan, taat sama Tuhan. Bukan sebaliknya, Tuhan supaya yang menuruti kita. Kekasih Tuhan, kekuatan doa sungguh menembus kemustahilan kalau dinaikkan dengan benar. Banyak sekali manfaat doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, banyak sekali manfaat doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan orang percaya. Maka marilah kita setiap hari senantiasa memperbarui kehidupan doa kita lebih sungguh lagi. Ayat nas yang saya pilih menegaskan tadi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat ini menegaskan bahwa doa yang dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa dengan yakin, bukan doa yang diliputi dengan keraguan, dengan hawa nafsu. Kasih Tuhan, kata yakin memiliki arti roh, jiwa, dan tubuh kita bekerja bersamaan dalam arena doa yang kita panjatkan.
roh, jiwa, tubuh menjadi satu kesatuan yang utuh. Belajar menyelaraskan antara isi hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan itu juga penting untuk dihayati. Selain itu, faktor utama yang membuat doa seseorang dijawab Tuhan adalah apabila ia hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, faktor yang utama yang membuat doa seringkali dijawab Tuhan apabila orang percaya hidup dalam kebenaran atau ketaatan. Selama orang percaya atau kita belum beres sama Tuhan, belum hidup dalam ketaatan, sangat mungkin kehidupan doa kita ya hampa, seperti rutinitas, biasa-biasa aja. Setelah berdoa tetap tidak tenang, tetap khawatir, tetap melakukan dosa-dosa. Kalau begitu bagaimana Tuhan mau memberkati kita? Kasih Tuhan, supaya doa kita berkuasa dan mendatangkan kekuatan, kuncinya adalah kita harus dalam posisi benar di hadapan Tuhan. Memang tidak ada yang sempurna, tetapi kita barui terus dalam hubungan kita dengan Tuhan sehingga beres. Karena Tuhan itu sangat membenci dosa. Dosa harus dibereskan. Karena dosa adalah penghalang utama doa di dalam doa. Ada firman demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kasih Tuhan, marilah kita hidup dalam Tuhan, mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, mengalami hidup baru yang sungguh-sungguh, dan dalam kita berdoa juga sungguh-sungguh, dinaikkan dengan yakin, asalkan doa itu sesuai kebutuhan kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan berkenan untuk mengabulkannya, tetapi pada waktunya Tuhan. Asalkan kita punya niat baik dalam hidup ini, saya ingin berguna bagi banyak orang. Kekasih Tuhan, sungguh kalau orang percaya berdoa dengan sungguh-sungguh ada kekuatan yang dahsyat sehingga orang percaya itu bisa menikmati hidupnya, bersyukur meskipun baru menderita sakit atau dalam penderitaan lainnya. Doa yang dinaikkan sungguh-sungguh itu menembus kemustahilan. Kasih Tuhan, berdoa dengan yakin, di mana roh, tubuh, dan jiwa menjadi satu kesatuan, serta hidup dalam ketaatan adalah kunci mendapat jawaban dari Tuhan. Ada tertulis firman-Nya, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam Aku, kita tinggal dalam Tuhan Yesus, dan firman-Ku, firman Allah tinggal di dalam kamu. Jadi, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Mari kasih Tuhan, mengawali bulan Juli ini kita terus menerus memperbarui kehidupan doa kita. Sekali lagi, di dalam kehidupan doa-doa kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Hanya Tuhan yang terpuji. Marilah kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan,
Oleh karena hikmat Allah pada hari ini yang menyapa kami, berdoa supaya kami berdoa dengan yakin. Dan Tuhan memberi hikmat kepada kami, kehidupan orang percaya setiap pribadi harus berdoa, belajar berdoa dengan benar, karena ada kuasa, ada hal yang dahsyat dalam kehidupan doa, ada banyak berkat dalam kehidupan doa sungguhnya. Tuhan, ajarilah kami anak-anak-Mu berdoa dengan benar, berdoa dengan yakin. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami. Kami berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan secara keseluruhan, mampukanlah untuk menghayati dan melakukan kehidupan doa yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga kami masing-masing, keluarga besar kami dalam pertolongan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan juga umat Tuhan dimanapun berada semuanya. Mampukanlah mereka membangun kehidupan doa yang sungguh-sungguh dan mereka benar-benar menikmati kuasa Bapa secara pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan isi hati kami, semuanya Tuhan tahu. Kiranya Tuhan memberkati setiap isi hati, syukur dan kebutuhan kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang belum atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kami hanya mohon pengampunan Tuhan. Yang terjadi dalam kehidupan kami hanyalah kehendak Tuhan saja. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang bijaksana, sehingga kami membangun kehidupan doa dengan sungguh-sungguh dan ikhlas menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, Juru Selamat umat manusia yang sejati. Hanya Tuhan yang terpuji selama-lamanya. Amin. Jemaat di dalam Tuhan, saya Pendeta Yunus Triwanto senantiasa memiliki kerinduan, senantiasa berdoa kepada Bapak Ibu semuanya, supaya Bapak Ibu kiranya senantiasa dalam keadaan sehat, keadaan semangat, sukacita, sejahtera, sabar dan setia, dan menghidupi buah-buah Roh Kudus. Semuanya itu dilandaskan pada kasih Allah. Hanya Tuhan yang terpuji melalui kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.